Ya Allah, Kaisang bukan model-model wong kurang gawean gitu ya. Apalagi anak muda pasang baliho itu jadul banget. Ngetoke jadule. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan. Menurut di koran. Nah, ini yang sangat menarik sekali ya. Yaitu apa? Yaitu Gibran termakan dengan ucapannya sendiri. Yaitu pada waktu lalu ketika PSI ya menjagokan Kaisang sebagai wali kota Depok. Di situ bahkan juga baliho bertebaran di situ. Khususnya di kota Depok. Nah, di situ juga bahkan juga dikomentari oleh Gibran. Menurutnya pemasangan baliho di situ jadul. Nah, tetapi saat ini apa yang kita lihat? Baliho Kaisang setelah menjadi ketua umum dari PSI, baliho bertebaran di mana-mana, masif di seluruh Indonesia mungkin ya. Bahkan juga banyak kritikan tentang baliho Kaisang. Dan setidaknya setelah Kaisang menjadi ketua umum, di situ bahkan masyarakat heran, kapan baliho ini dipasang? Kemungkinan malam hari karena masyarakat pun juga tidak tahu pemasangan dari baliho Kaisang. Entah di sini bahkan beritanya sungguh sangat simpang siur, ada yang menyebut melibatkan dari Polri dan lain sebagainya. Nah, memang pada waktu lalu setelah putusan MK yaitu memutuskan pada tanggal 7 November pada waktu lalu, di situ bahkan banyak ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu baliho dari Kaisang di situ bahkan diangkut truk dan juga mobil pick up. Jadi memang serempak di situ, yaitu baliho Kaisang dipasang di berbagai penjuru Indonesia. Entah di sini seperti apa, tetapi yang jelas pada waktu lalu ada berita bahkan Gibran juga mengkritik baliho dari Kaisang, tetapi kenyataannya saat ini baliho Kaisang berada di mana-mana. Di sini bahkan juga dikomentari oleh anggota Komisi 3 DPR RI Saifrudin, yaitu meminta pada Polri terkait baliho Kaisang yang saat ini masif tersebar. Apakah itu ada bantuan dari pihak aparat atau tidak? Bahkan juga di situ menyebut dari berita-berita yang beredar di kecamatan saja beratus-ratusan baliho yang terpampang foto Kaisang. Seperti ini videonya. PDI Perjuangan itu kan sudah sekian puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 per kecamatan. Menurut di koran. Ini kan susah kita. Itu pasti kalau polisi yang memasang itu pasti polisi jadi pemain. Nah, di sini bahkan juga ditanggapi oleh Ari Prasetyo, gimana mau netral kalau polisinya jadi pemain juga. Safrudin desak Komjen Fadil Imran mengaku soal polisi pasang baliho PSI di Jabar. Anggota Komisi 3 DPR Safrudin meminta klarifikasi pada Polri terkait kabar polisi memasang baliho Partai Solidaritas Indonesia di Jawa Barat. Menurutnya, polisi tersebut menggunakan pakaian seperti preman. Safrudin yang juga mantan anggota Polri meminta polisi mengaku saja jika memang benar. Ngaku saja jika benar, nanti tinggal minta maaf, kata Safrudin. Bahkan di sini dari info yang beredar ada 5.000 baliho per kecamatan. Bayangkan 5.000 per kecamatan, men, sangat banyak sekali. Nah, di sini juga ada respon Kaisang ini pada waktu lalu tanggal 31 Mei 2023, tepatnya sekitar 4 bulan 5 bulan ke belakang lah. Bahkan di sini mengkritik baliho dari Kaisang, menurutnya jadul. Masa sih anak muda pasang baliho? Jadul banget. Tapi kenyataannya baliho Kaisang saat ini di mana-mana dan bahkan juga masif tersebar seluruh Indonesia. Ya, bisa jadi karena memang baliho Kaisang sangat banyak sekali. Bahkan juga disindir oleh warganet dan bahkan juga dikritik merusak pemandangan alam dan lain sebagainya. Nah, di sini saya penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa sih? Ini pada waktu lalu sebelum Kaisang yaitu dicawapreskan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi di sini banyak yang setuju dengan ucapan dari Gibran di sini. Aduh, denger noh PSI, baliho dipasang di pagar tengah jalan, sumpek dan kotor. Baliho dipasang, pasang pindong ditempelin di dada. PSI saatnya bergerak tolak dinasti politik yang membunuh demokrasi.
Ya seperti inilah. Jadi sekarang sudah sangat berbeda sekali, tetapi sekarang sudah banyak baliho tetapi Gibran ya santai-santai aja, bahkan juga tidak mengomentari hal tersebut. Di sini bahkan ada berita dari media Indonesia, baliho Kaisang gila-gilaan. Ya, sangat banyak sekali yang berkeluh di sini ya, berkeluh kesah. Di sini belum genap 2 bulan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, baliho putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep terpampang masif di ibu kota dan banyak daerah lain di Indonesia. Pemasangan baliho gila-gilaan yang sebagian melanggar aturan itu menjadi sorotan. Di Jakarta, baliho Kaisang terpampang di sejumlah ruas jalan. Beberapa gambar disandingkan dengan ayahnya. Ada juga poster bergambar Kaisang seorang diri dengan seruan seperti politik riang gembira atau samatan santun dan santuy. Baliho-baliho tersebut sudah banyak ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Misalnya sejumlah baliho Kaisang dan lain sebagainya di sini. Jadi di sini memang sangat masif sekali, yaitu baliho Kaisang. Bahkan di sini ada berita baliho Kaisang bertebaran di desa-desa Tuban. Tidak libatkan kader PSI saat pemasangan. Nah, jadi melibatkan siapa? Melibatkan warga, melibatkan siapa? Biasanya kan di sini yang memasang itu ya kader-kader dari PSI sendiri. Apalagi juga Kaisang adalah ketua umum dari PSI. Jadi siapa yang memasang di sini? Memang sangat berpikir keras ya. Bahkan juga masyarakat memulai curiga ada pihak yang berwenang lah di sini yang membantu pemasangan dari baliho. Tetapi kita tunggu saja investigasinya seperti apa. Ya semoga sajalah semua aparat ASN, TNI, Polri bisa netral pada pemilu 2024 karena memang di situ adalah menjadi wasit ya. Nah, di sini pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Tuban angkat bicara terkait baliho Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang bertebaran di desa-desa Tuban. Baliho foto putra bungsu Presiden Jokowi itu telah terpasang pada beberapa minggu lalu. Baliho tersebut terpasang dengan berbagai tulisan seperti politik riang gembira, PSI Partai Jokowi, politik adalah jalan ninja kita, dan lainnya. Namun anehnya proses pemasangan ratusan baliho itu tidak melibatkan kader maupun pengurus DPD PSI Tuban. Lumayan banyak, kita hanya dapat datanya saja karena pemasangan dari pusat. Dari pusat langsung untuk DPD hanya dikonfirmasi saja, ungkap Ketua DPD PSI Tuban Martun Melani pada 14 November yang lalu. Ia menjelaskan konfirmasi atau pemberitahuan kepada DPD PSI Tuban ini hanya sebatas jumlah baliho tersebar di mana saja. Misalnya di wilayah kecamatan sekian baliho yang telah terpasang. Pemberitahuan untuk pemasangan misalnya kecamatan mana, sekian-sekian begitu, cerita Melani. Perempuan politikus ini menegaskan bahwa pemasangan baliho itu dilakukan langsung oleh pimpinan pusat dengan melibatkan relawannya Mas Kaisang dan Jokowi. Dia memastikan baliho ini tidak dipasang aparat kepolisian tetapi langsung dari pusat. Ya semoga sajalah di sini tidak melibatkan aparat kepolisian ya. Saya belum tahu tapi kayaknya tidak kalau aparat, karena aparat itu mestinya netral, tegas Melani. Ya semoga saja benar-benar netral dan sesuai harapan untuk menyambut pemilu 2024. Karena di sini bahkan juga dari Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk netral dan semoga saja bisa netral ya. Di sini bahkan ada berita pada 8 November baliho Kaisang dicopot, PSI geram, penertiban atribut partai tebang pilih. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat di luar dugaan ya ketika ucapan Gibran pada waktu lalu sekitar Mei, di situ bahkan mengkritik baliho dari Kaisang menurutnya jadul dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya saat ini baliho dari Kaisang bertebaran dimanapun. Ya apapun itulah, untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.